Kampanye hitam mulai menyasar Ganjar, Megawati, dan PDI Perjuangan saatnya kita lawan. Isu pilpres ini udah mulai jorok, mulai kotor sekarang. Permainan kotor-kotor kayak gini, itu dulu memang dimainkan sama kelompok yang itu-itu juga. Pola-pola kayak gini sama gerakannya dengan dulu obor rakyat yang memfitnah Jokowi PKI, yang memfitnah banyak tokoh-tokoh masyarakat dengan cara-cara yang paling biadab. Yang sekarang jadi korban Ganjar Pranowo. Kenapa mereka menyerang Ganjar Pranowo? Ya karena Ganjar kan sudah dapat tiket dari PDIP sebagai capres di 2024. Ya, Pilpres 2024 belum dimulai, tetapi sepertinya serangan Ida dan Truk telah merajalela. Ya, pasca Ganjar Pranowo resmi dicapreskan oleh PDI Perjuangan, banyak sekali serangan-serangan fitnah yang ditujukan kepada beliau. Dan kalau saya perhatikan, akun-akun yang memfitnah tersebut rata-rata adalah pendukung Anies Baswedan. Kalau ini terbukti nih, keren banget ya. Masa 15 tahun, dari tahun 2014, 2019, sekarang udah menjelang 2024, itu aja cara-caranya, itu aja strateginya. Ya orang tahu kalau itu tuh bohongan, orang tahu kalau itu hoax, orang udah pinter bos, orang udah pinter. Sekelas Gibran saja itu sampai nanyain, korlap lu mana, masa idenya itu doang gitu. Masa pendaftaran Pilpres 2024 masih cukup lama, sekitar 5 bulan lagi. Namun permainan kotor sudah mulai bermunculan di beranda media sosial saya. Hal yang saya yakini juga berseliweran di layar ponsel Keyword Earth dan sangat mengganggu kenyamanan. Kalau mau didiamkan, modelan kampanye hitam ini pasti nanti akan merajalela. Ya, tak ada jalan lain, langkah yang paling tepat adalah bangkit dan mulai berusaha melawan sekuat tenaga. Lewat apa yang saya bisa, antara lain dengan menulis artikel ini. Belum lama ini saya mengulas soal berita fitnah yang ditujukan pada Ganjar Pranowo. Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itu sedang memeluk istrinya sendiri. Dalam suatu acara, lantas dinarasikan memeluk wanita lain dengan birahi. Seolah belum cukup, muncul lagi unggahan Ganjar sedang terlihat bermesraan. Lantas disertai narasi bahwa Ganjar adalah penggemar pornografi. Kali ini narasinya memanfaatkan pengakuan Ganjar di sebuah podcast bahwa dirinya tidak alergi menonton film tersebut, sekalipun masih dalam batasan yang dianggap wajar. Saya sudah menduga bahwa isu pornografi ini pasti muncul ketika Ganjar resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDI Perjuangan PDIP. Isu yang akan terus diulang sampai nanti jelang masa pencoblosan, tambah dengan dalil-dalil agama supaya balasan serangannya semakin sip. Jadi tampaknya mereka sudah mulai memanaskan situasi sehingga kita pun kudu segera bangun, sisingkan lengan baju dan bersiap buat melawan. Tak ada kata mundur demi masa depan bangsa ini, juga demi terpilihnya Presiden RI yang mumpuni sebagai penerus kepemimpinan Jokowi pada 2024 nanti. Masa pendaftaran Pilpres 2024 masih cukup lama, sekitar 5 bulan lagi. Namun permainan kotor sudah mulai bermunculan di beranda media sosial saya. Hal yang saya yakini juga berseliweran di layar ponsel Keyword Earth dan sangat mengganggu kenyamanan. Kalau mau didiamkan, modelan kampanye hitam ini pasti nanti akan merajalela. Ya, tak ada jalan lain, langkah yang paling tepat adalah bangkit dan mulai berusaha melawan sekuat tenaga. Lewat apa yang saya bisa, antara lain dengan menulis artikel ini. Belum lama ini saya mengulas soal berita fitnah yang ditujukan pada Ganjar Pranowo. Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itu sedang memeluk istrinya sendiri. Dalam suatu acara, lantas dinarasikan memeluk wanita lain dengan birahi. Seolah belum cukup, muncul lagi unggahan Ganjar sedang terlihat bermesraan. Lantas disertai narasi bahwa Ganjar adalah penggemar pornografi. Kali ini narasinya memanfaatkan pengakuan Ganjar di sebuah podcast bahwa dirinya tidak alergi menonton film tersebut, sekalipun masih dalam batasan yang dianggap wajar.
Saya sudah menduga bahwa isu pornografi ini pasti muncul ketika Ganjar resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDI Perjuangan PDIP. Isu yang akan terus diulang sampai nanti jelang masa pencoblosan, tambah dengan dalil-dalil agama supaya balasan serangannya semakin sip. Jadi tampaknya mereka sudah mulai memanaskan situasi sehingga kita pun kudu segera bangun. Sisingkan lengan baju dan bersiap buat melawan. Tak ada kata mundur demi masa depan bangsa ini, juga demi terpilihnya Presiden RI yang mumpuni sebagai penerus kepemimpinan Jokowi pada 2024 nanti. Sepakat. Masa pendaftaran Pilpres 2024 masih cukup lama, sekitar 5 bulan lagi. Namun permainan kotor sudah mulai bermunculan di beranda media sosial saya. Hal yang saya yakini juga berseliweran di layar ponsel viewers dan sangat mengganggu kenyamanan. Kalau mau didiamkan, modelan kampanye hitam ini pasti nanti akan merajalela. Ya, tak ada jalan lain, langkah yang paling tepat adalah bangkit dan mulai berusaha melawan sekuat tenaga. Lewat apa yang saya bisa, antara lain dengan menulis artikel ini. Belum lama ini saya mengulas soal berita fitnah yang ditujukan pada Ganjar Pranowo. Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itu sedang memeluk istrinya sendiri. Dalam suatu acara, lantas dinarasikan memeluk wanita lain dengan birahi. Seolah belum cukup, muncul lagi unggahan Ganjar sedang terlihat bermesraan. Lantas disertai narasi bahwa Ganjar adalah penggemar pornografi. Kali ini narasinya memanfaatkan pengakuan Ganjar di sebuah podcast bahwa dirinya tidak alergi menonton film tersebut, sekalipun masih dalam batasan yang dianggap wajar. Saya sudah menduga bahwa isu pornografi ini pasti muncul ketika Ganjar resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDI Perjuangan PDIP. Isu yang akan terus diulang sampai nanti jelang masa pencoblosan, tambah dengan dalil-dalil agama supaya balasan serangannya semakin sip. Jadi tampaknya mereka sudah mulai memanaskan situasi sehingga kita pun kudu segera bangun. Sisingkan lengan baju dan bersiap buat melawan. Tak ada kata mundur demi masa depan bangsa ini, juga demi terpilihnya Presiden RI yang mumpuni sebagai penerus kepemimpinan Jokowi pada 2024 nanti. Sepakat.